Setelah mendengar pelaporan dari raksasa penjaga Taman Sari Kaputren tentang lepasnya para calon tumbal dari Prabu Boko, Prabu Boko terlihat marah. Terlebih diceritakan ada perempuan yang lincah dan sakti mandraguna, bahkan dia menantang Prabu Boko. Prabu Boko murka sekali. Lalu ia mengajak patihnya dan juga para prajurit tamtama lain untuk melihat apa yang ada di Taman Kaputren. Fajar pagi belum usai, para prajurit dan tamtama itu bisa menemukan Dewi Langgeng Sekti, sang pertapa dari Gunung Wilis. Prajurit tamtama satu persatu maju untuk menyerang Dewi Langgeng Sekti. Tetapi anehnya, Dewi Langgeng Sekti tidak menyerang, tapi dia hanya menghindar dan menghindar dari serangan-serangan itu. Hal itu membuat prajurit dari Wengker ini terasa seperti dihina. Kemudian prajurit-prajurit itu pun mengeroyok Dewi Langgeng Sekti. Tapi semua prajurit dari Dahana Wengker terkalahkan, terpukul mundur. Lalu patih dari kerajaan Dahana Wengker ini pun menyaksikan dari jauh, semakin geram melihat prajuritnya terkalahkan. Setelah mundurnya prajurit-prajurit dari Dahana Wengker, Dewi Langgeng Sekti terlihat duduk di bawah pohon rindang. Ia melepas lelah dari pertempuran. Ya, lebih dari 50 prajurit cukup ditangani olehnya, dan semuanya terkalahkan. Maka tak heran bila Dewi Langgeng Sekti pun terlihat lelah. Saat yang demikian itu dimanfaatkan oleh patih dari Dahana Wengker. Tapi gada sakti itu dipukulkan kepada Dewi Langgeng Sekti dari belakang. Dengan cara licik, patih Dahana Wengker ini memukulkannya kepada Dewi Langgeng Sekti, tepat mengenai kepala Dewi Langgeng Sekti. Tetapi apa yang terjadi? Gada itu pun tidak membuatnya terluka. Namun Dewi Langgeng Sekti berubah wajah menjadi pemuda yang tampan, satria yang gagah perkasa seperti semula. Ya, Bambang Pajarprono. Belum sempat hilang rasa heran dari patih Dahana Wengker bahwa ternyata Dewi Langgeng Sekti adalah satria yang gagah perkasa ini. Tiba-tiba Bambang Pajarprono itu menyerangnya. Serangan demi serangan bisa dielakkan dan balas menyerang. Demikian terjadi beberapa waktu, yang pada saatnya patih Dahana Wengker itu pun harus terkalahkan juga, dan ia berlari meninggalkan tempat perperangan tersebut. Sedulurku sekalian, melihat mundurnya patih dari Dahana Wengker, maka Prabu Boko pun maju untuk menyerang Bambang Pajarprono. 1-2 kali serangan, Bambang Pajarprono mampu menghindar. Tapi kini ia ditangkap oleh Prabu Boko. Lalu Prabu Boko pun bertanya, "Siapa namamu, wahai anak muda? Jangan sampai kau mati tanpa nama di tempat ini." "Wahai Raja Raksasa,
Aku adalah Bambang Pacarprono, juga disebut Kolorahso. Mendengar jawaban Bambang Pacarprono tersebut, Prabu Boko jatuh tersungkur, hilang daya kekuatannya. Kolorahso, Kolorahso, oh Kolorahso, engkau adalah putraku sendiri. Untung tanganku tidak melukaimu. Untung saja. Dewata Agung, ini memang telah hari akhirku mendekat, karena aku telah bertemu Kolorahso yang akan menghantarkanku kepadamu, wahai dewa. Prabu Boko tidak lagi seperti tadi. Ia tidak kuat untuk berdiri, bahkan ia terlentang. Melihat yang demikian, istri Prabu Boko pun mendekatinya, dan ia menangis di depan Prabu Boko, disaksikan oleh Bambang Pacarprono. Kemudian kedua orang itu meyakinkan kepada Bambang Pacarprono tentang siapa sebetulnya dirinya, dan memang sudah menjadi janji dewa yang akan menghantarkan Prabu Boko kepada surga adalah anaknya sendiri. Wahai Bambang Pacarprono, demi menyempurnakan diriku, maka putuskanlah leher dan kepalaku ini. Karena tanpa itu engkau tidak akan mampu menyelesaikan tugasmu untuk menghantarkan aku ke surga. Juga engkau tidak akan mampu menyelesaikan tugasmu menghilangkan seluruh raksasa pemakan daging manusia. Maka demi kebahagiaanku dan juga penyempurnaan ini, laksanakanlah, Ger. Setelah menyembah 3 kali, maka Bambang Pacarprono mengambil pedang. Kemudian ia tebaskan kepada kepala sang Prabu Boko. Sekali tebas, gugurlah Prabu Boko di hadapan Bambang Pacarprono. Melihat hal itu, para jin kemudian berlari entah kemana, termasuk ibu dari Bambang Pacarprono pun telah sempurna tugasnya. Setelah kejadian itu, maka Bambang Pacarprono mengeluarkan para tahanan calon tumbal dari Prabu Boko. Tak ketinggalan, yang perempuan, yang anak-anak, semuanya dikeluarkan dari tempat persembunyian, yakni pedang naga kepunyaannya. Setelah itu, maka semuanya disuruh kembali ke kampung halamannya, atau bila mau membuat barak-barak di sekitar hutan Dahana Wengker.
Kemudian Bambang Pajarplono menjemput dari Nenek Teko untuk melihat mana cucunya yang ada di tempat itu. Kemudian datanglah seorang sebayanya berlari-lari dari arah yang berlawanan. Kemudian ia merangkul Nenek Teko. "Ya, ini cucu saya Den Bagus," demikian kata Nenek Teko kepada Bambang Pajarplono. "Oh, iki to, Nek. Ini cucumu. Siapa namamu?" "Nama saya Nggodo." Begitulah jawaban Nggodo. Nggodo adalah orang yang bindeng hidungnya. Tapi Nggodo terlihat juga seorang yang memiliki watak setia kepada Bendoro dan juga kepada orang yang di atasnya.